Selamat malam, selamat datang kembali di channel Camping Ceria Adonara Cikidot. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini seperti biasa kita akan mengobrol santai, ngopi sambil ngopal, ngobrol perkara alam bersama masih dengan narasumber kita yang sama, Ibu Uci, seorang pegiat alam yang kemarin juga sudah sempat menceritakan pengalaman yang pertama kali dia masuk dalam dunia outdoor, aktivitas outdoor. Nah, untuk kali ini masih juga berbagi pengalaman yang sama tentang kegiatan-kegiatannya di outdoor yang tentunya pada malam hari ini ada hal-hal yang akan disampaikan di saat dia bepergian pada malam hari, dan tentunya apa saja yang dialami dan dirasakan pada saat melakukan outdoor pada malam hari. Jangan kemana-mana, siapkan kopi Anda, siapkan rokok Anda, duduk manis, dan selamat mendengarkan Camping Ceria Adonara Cikidot. Selamat malam Ibu Uci. Ya, selamat malam. Tos kompak dulu. Iya. Selamat datang kembali di channel Camping Ceria Adonara. Ibu mau bercerita lagi ya? Mau bercerita lanjutan mengenai perjalanannya waktu ke Adonara ya? Iya. Dan ini mungkin perjalanan bukan pertama kalinya ya, tapi sudah perjalanan yang kesekian kalinya. Iya. Namun masih pada tempat yang sama, dan mungkin ada hal-hal apa yang ibu jumpai atau ada hal-hal apa yang ibu alami selama perjalanan itu. Ibu menceritakan pada malam hari ini pada kita semua apa saja peristiwa-peristiwa yang ibu alami. Untuk itu ibu langsung saja diceritakan, mulai dari pertama kali kenapa bisa sampai diajak ke situ, dan bagaimana perjalanannya, seperti apa. Iya. Silakan Ibu. Sambil ngeteh Ibu. Ya. Santai aja, santai. Ini channel Cikidot, santai. Santai sambil ngopi. Yes. Bercerita sambil ngopi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya diundang yang kedua kalinya ke channel YouTube Camping Ceria. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang tempatnya yang sama juga, cuman sedikit berbeda dengan perjalanan yang pertama. Suasananya ya. Ya. Momennya, kondisinya mungkin agak berbeda ya. Iya. Kami waktu itu Hari apa ya waktu perjalanan itu? malam minggu. Oh, berarti hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya bersama teman-teman rencana ke Bukit Lemanuk di Adonara, di Desa Adonara. Jadi kami rencana waktu itu ya sudah kami sepakat, kami jalan malam minggu. Waktu itu kami ada 5 orang, 3 cewek, 2 cowok. Waktu itu kami nanjak dari Bayiberang terus ke Desa Adonara sudah malam waktu itu. Sampai di sana sudah mungkin kami nanjaknya itu habis maghrib, naik. Ya, perjalanannya lumayan. Jalannya ya waktu itu cerah, tidak ada hujan. Sabar Ibu. Waktu pergi ke Adonara itu, apakah sudah ada orang lokal di sana, atau kalian dari kelompok itu semuanya orang luar semua? Tidak ada warga lokal yang ada di sana gitu? Tidak ada warga lokal yang di sana yang ikut kami. Kami sendiri dari luar.
kami sudah pernah ke sana sekali, jadi teman yang lain pengen pergi lagi. Jadi mereka kasih tahu ke saya, "Kak, ayo kita pergi lagi. Bagus loh lihat kakak posting itu, kami seneng," kayak gitu. Ya sudah, ayo kita jalan. Jadi cari waktu, sudah kami berangkat. Waktu itu kami sudah 1 kali, jadi kami singgah di ada orang tua situ yang kami sudah kenal gitu. Mereka di situ mungkin dibilang orang biasa ke situ tuh singgah di rumahnya begitu. Jadi kami singgah, kami pergi yang kedua kali ini kami singgah di bapak itu. Jadi dia kasih Di bapak yang sama waktu pertama Yang kali kalian pergi itu, ya yang sama. sampai di bapak orang yang sama ya, rumah yang sama. Rumah yang Oh ya ya. Jadi kami minta izin dan mereka izini, sempat kasih kami bawa barangnya, kami naik. Sudah Itu sekitar jam berapa? habis maghrib sekitar Terus? gitu. Jadi naik sampai kami berlima tadi naik dengan semangat, sudah diizini dari desa itu, sudah diizini, sudah kami naik, dipesan semua hati-hati, kami juga ikut mereka punya aturan apa semua. Sebelumnya ya, ini coba kita flashback kembali, mulai dari pertama kali naik ke situ. Sebelum kalian naik itu, apakah sudah pernah ada yang naik di situ? Mungkin ada menurut keterangan dari warga-warga situ atau bapak situ, apakah sempat kasih tahu bahwa ada orang yang juga sering ngecamp di situ atau belum pernah? Atau mungkin ibu kelompok mereka ini yang mungkin satu-satunya kelompok yang baru pertama kali ngecamp di bukit itu? Iya, waktu itu kami sempat tanya di bukit itu sering ada aktivitas outdoor dari luar tidak Pak? Dibilangnya sering dia. Bahkan musim hujan juga sering orang sempat naik. Ada aktivitas di atas. Berarti memang itu sudah umum ya, sudah bukit yang sudah sering dikunjungi juga gitu ya. Sering dikunjungi. Ada yang katanya ada yang cuman sekedar naik foto-foto turun. Ada yang naik bermalam di atas, camping di atas. Jadi sudah kami dipesan semua sama bapak itu, akhirnya saya bersama teman yang 4 lagi ini naik, sudah jalan sampai di atas sekitar jam berapa. Teman itu juga ada yang pemula, yang perempuan naik bukitnya kan lumayan tinggi juga, jadi lumayan. Jadi kami naik itu, teman yang cewek 2 ini pemula, kalau cowok sih kuat aja, cuman yang teman cewek 2 ini pemula. Jadi ya sempat lumayan sih, sekitar 1 jaman lebih lah perjalanan. Udah sampai di atas sekitar jam, kami kan keluar tuh sekitar jam habis maghrib gitu, sekitar jam 6-7 ya. Dari bawah naik itu tidak ada hambatan, halangan? Tidak ada. Semuanya lancar-lancar saja. Di tengah perjalanan juga mulus-mulus saja gitu, tidak ada semacam mungkin ya, namanya suatu tempat itu kan pasti memiliki aura-aura kemistisan itu kan. Ada. Mungkin ada, apalagi menurut sejarah ya, yang pernah saya juga sempat menggali informasinya itu kan, bahwa di Bukit Lemanuk itu kan dulunya juga menurut informasi dari bibir ke bibir saja ya, omongan-omongan, ngobrol-ngobrol biasa aja itu, bahwa di Bukit Lemanuk itu merupakan dulu itu menjadi suatu perkampungan gitu. Dulu ada penghuninya. Artinya penghuninya ini bukan dalam konteks penghuni alam lain, bukan ya. Tapi dulu memang sempat di bukit itu ada warga yang memang berpenghuni di situ, di atas itu. Dulu ada beberapa warga yang sempat menghuni bukit itu. Ya, kemudian mungkin ada 1-2 hal yang akhirnya juga mereka berpindah lagi, gitu, cari tempat tinggal lain. Jadi tentu namanya suatu tempat yang apalagi itu istilahnya saja semacam kayak
perkampungan lama lah istilahnya begitu. Perkampungan lama itu kan pasti kalau untuk di Adonara kan sangat identik sekali dengan hal-hal kemistisan itu kan identik sekali dengan itu. Apalagi suatu tempat yang kalau sudah pernah ditempati oleh orang-orang terdahulu itu kan aura-aura kemistisan itu kan sangat identik sekali. Nah, makanya tadi saya tanya bahwa dari perjalanan dari titik startnya sampai ke atas itu apakah semuanya berjalan dengan lancar atau mungkin ada hal-hal yang dijumpai secara tidak masuk di nalar logika, itu ada atau tidak itu? Waktu kami perjalanan itu tidak ada sih hal-hal mistis gitu, tidak ada. Cuman waktu itu memang habis musim hujan ya, jadi awal-awal kemarau kayak gitu, jadi rumputnya itu masih tinggi, kadang setinggi kami gitu, lewat malah rumputnya. Tapi kami niat, pengen teman-teman juga pengen sekali mau ke atas. Perjalanan kami mulus sampai di atas. Cuman teman 2 perempuan itu masih pemula, jadi agak lama perjalanan kami. Sebenarnya sebentar aja sih, paling mungkin sejaman nggak sampai begitu. Tapi karena temannya pemula maka sejaman lebih perjalanan. Jadi sampai di atas, tiba di atas sudah ngecamp, mulai istirahat habis mulai buka tenda. Istirahat sampai hilangkan semua capek, sudah lega. Habis itu buka tenda. Sampai di atas sekitar jam berapa? Kami jam sekitar 7 ya, habis maghrib itu jalan. Jadi sekitar jam 9-an sampai di atas. Iya. Habis itu buka tenda, habis buka tenda terus mulai aktivitas masak, cerita-cerita, putar kompo, putar musik. Jadi cerita-cerita di situ. Sudah selesai ini masak, habis masak makan malam habis, bikin api di situ. Jadi duduk cerita dengan teman di situ. Saya dengan teman-teman ada mengalami hal mistis. Ada semacam hal mistis. Gangguan, iya, ada gangguan waktu itu. Iya, merinding sih. Waktu itu sudah kami duduk ceritanya sudah jam 12 lewat lah, 12:30-an kayak gitu. Terus di situ kami kan putar musik kompo, musik kompo, MP gitu kami putar sekitar jam 12:30 lah, sekitar hampir jam 1 gitu kan, masih duduk jaga api cerita. Habis itu teman kan sambung ya komponya itu ke HP-nya Bluetooth. Habis itu teman HP-nya tadi tidak dipegang, tidak disentuh, tiba-tiba kompo itu mati. Habis itu saya bilang, kenapa HP-mu? Kenapa mati musik? Saya bilang. Habis itu dia bilang, nggak tahu nih HP. Dia ini lagi. Dia hidupin lagi. Baru lagu belum baru 1-2 menit begitu langsung mati. Terus dia hidupin lagi. Kenapa itu HP-mu? Dia hidupin lagi yang ketiga kali. Baru musik, baru awal begitu, baru sedikit gitu, langsung mati musiknya. Habis bilang, kenapa itu HP-mu? Kak, nggak tahu ini HP. Ya sudah, ganti punya saya. Ya sudah, dia matiin Bluetooth-nya, saya hidupin Bluetooth saya, kontak dengan itu kompo tadi. Habis itu baru hidup lagu, baru belum apa-apa, baru musik begitu langsung mati lagi. Mati tiba-tiba mati. Habis itu saya tekan lagi play lagi. Berapa detik begitu langsung mati. Sampai 3 kali. Dia sendiri mati padahal HP orang tidak sentuh. Berarti di pemutaran di HP-nya berjalan. Hanya saja komponya yang mati atau di Stop. Kayak orang tekan kasih mati. Gitu. Kasih mati itu. Kasih mati yang mati.
dikasih mati di HP, otomatis di situ kan nggak bunyi lagi di komponya, dimatiinnya di HP. Saya sampai 3 kali. Langsung di situ saya langsung merinding semua sampai kepala saya rasa besar. Saya langsung lihat saya punya adik itu kan teman itu, saya langsung, mereka lihat saya langsung, mereka teriak, langsung peluk saya. Mereka langsung peluk saya juga langsung teriak peluk begitu. Aduh, sudah lain, sudah lain. Aduh, matiin, langsung merinding semua. Aduh, matiin semua. Jadi matiin, habis itu sudah kami kami duduk tuh di dekat tenda, terus teman laki-laki itu di api, mereka jaga api di situ, duduk cerita di api. Kami tadi di dekat tenda, habis makan jadi kayak duduk-duduk begitu. Habis itu langsung kami 3 tadi itu lari ke saya punya teman. Di situ kami duduk, dari itu kami cerita, ya sudah itu mungkin mereka tegur kita, jangan ribut lagi, udah larut. Nah, sudah, habis itu kami duduk. Dan Jadi setelah itu tidak putar musik lagi? Tidak, kami matiin, kami stop, tidak mau lagi putar. Karena teman 3 kali mati sendiri. Gitu ya. Kan aneh, orang tidak sentuh HP. HP ditaruh letak gitu aja. Masa sih kita putar musik kan otomatis musik kan lari terus. Musik biasa, bukan musik di YouTube, sehingga dia pakai jaringan sehingga dia bisa stop kan. Ini musik biasa. Musik yang udah terdownload, udah tersimpan di HP itu sendiri ya. Iya. Putar musik yang secara offline gitu ya. Jadi mati sampai adik tadi 3 kali dia bunyiin, tiba-tiba mati, saya juga 3 kali. Jadi dari situ sudah kami semua sudah rasa sudah lain itu, sudah kita stop. Jadi stop. Habis itu kami duduk cerita dengan teman, sudah teman tadi bilang sudah tidur. Jadi kami duduk, kami tidur itu sekitar jam 2:30. Baru saja tidur ya. Tidur, terus sekitar jam, belum pagi, masih jam, belum juga subuh kali ya, atau saat mau subuh gitu, jam 4 begitu. Belum subuh kan, jam 4. Ya sudah mau subuh gitu. Sekitar jam 4 begitu, saya juga kita kan baru 2:30, mau jam 3 gitu tidur. Jadi kayak saat sudah nyenyak banget kayak gitu. Jadi saya dengan teman satu tenda, teman lagi tadi satu tenda. Karena tenda itu kan kecil. Jadi dia satu tenda yang tendanya lebih kecil, saya dengan teman yang satu itu tenda yang 2 orang, yang dia 1 orang tendanya. Pas itu sudah jam 4 begitu, waktu itu kita bawa tenda 3. Jadi satu yang paling kecil ukuran 1 orang, yang 2 lagi itu ukuran 2 orang. Jadi laki-laki 2, dengan saya dengan teman satu sendiri. Jadi yang teman satu sendiri ini tiba-tiba jam 4, tiba-tiba saya kaget, kami semua kaget gitu, dia teriak di dalam tenda. Dia teriak dalam tenda, dia teriak besar sekali. Yang teriak itu perempuan. Dia teriak besar. Dia teriak begitu. Spontan dia buka tenda itu, dia juga kalang kabut. Spontan dia tarik itu, spontan dia lari keluar, dia lompat teriak. Langsung kan saya lari, buka spontan gitu, kaget bangun, buka tenda, lari keluar langsung. Kenapa saya tarik masuk dalam saya punya tenda, saya tarik masuk. Kan masih gelap di luar, masuk. Saya tarik masuk tuh, dia peluk saya tuh, dia gemetar, teriak, dia gemetar. Kenapa gitu? Merinding saya ya. Kenapa begitu? Aduh kak, kayaknya tadi ada orang kayak mau ini saya gitu, mau pegang saya gitu, kayak ada orang gitu, besar sekali katanya, dia mau ini saya, dia mau pegang saya. Dan teman itu kaget, dia ngerasa kayak gitu, kayak orang kayak mau sentuh gitu. Nah, kayak sudah dekat banget, sudah dia gitu, dia teriak. Sempat juga dia teriak, dia bilang, kak saya tadi nggak tahu itu tarikannya itu kan kecil tuh. Dia dengan kagetnya itu kok langsung tak begitu, nah langsung dia tarik itu. Terus dia pintu tenda langsung tertarik. Nah, kita yang
kadang yang bangun dengan sadar aja kita cari mana resletingnya, mana resletingnya. Dia ini langsung ke sana tuh kayak langsung dengan spontannya langsung tak, Langsung kebuka, lari keluar lompat. Saya peluk, teman yang lain bangun semua, datang di saya punya tenda, kami sudah mulai gosok dengan minyak kayu putih, terus teman yang lain tadi. Itu kondisi temannya itu seperti apa kondisinya? Dia gemetaran, Pucat. Pucat, gemetaran. Aduh kak, begitu. Dia teriak-teriak terus peluk saya, gemetaran kayak gitu. Aduh kak, saya takut kak, aduh. Ada orang kayak gitu. Dia teriak, ada orang kak, besar kak, ada orang. Kayak, sudah kayak mau dekat, kayak mau tangkap, mau peluk begitu dia bilang, mau sentuh gitu. Jadi pas dia lihat gitu. Tapi dia juga tertidur, dia juga katanya baru aja belum berapa ini gitu dari tadi tuh kayak main HP tuh belum berapa lama dia kayak nyenyak sedikit gitu. Habis itu sudah saya peluk, saya ini teman yang lain baca doa, ini air, baca air buat dia minum. Habis itu lama sampai terang itu dia masih gemetaran takut. Akhirnya sudah terang, saya bilang mau berdoa. Kita kesini tujuan baik. Habis itu sudah paginya sudah kami semua teman duduk ngobrol, kami bahas lagi tentang hal itu. Apa kita ada ngelanggar aturan di sini gitu? Ya jadi begini, dia yang sosok yang dia lihat itu, yang temannya lihat itu, sosok yang dia lihat itu berada di dalam tenda atau di luar tenda? Di dalam tenda, sudah dekat, maksudnya sudah mau tenda. Jadi dia merasakan bahwa orang itu memang sudah dalam tenda ya. Iya. Itu yang sosok yang dia lihat itu sosok laki-laki atau perempuan, dia lihat jelas atau? Itu tidak jelas, cuman bayangan hitam dan besar. Pokoknya ada sosok lah. Ada yang sosok. dilihat itu ada sosok yang mau pegang dia gitu, sentuh. mau sentuh begitu. Cuman bayangan itu nggak jelas karena katanya hitam besar, kayak dia bilang begini, kak kayak dia mau masuk begitu, kayak mau pokoknya sentuh lah begitu. Habis itu paginya itu dia masih trauma, dia perdana kan, jadi dia trauma, kayak masih ini kak kita pulang, dia takut begitu. Jadi paginya itu kami semua sudah bikin kopi, makan cemilan gitu, biskuit sambil duduk ngopi. Kami bahas lagi tentang ada apa sebenarnya, apa kita ada salah di sini. Ternyata usut sama usut, teman satu itu dia sudah pernah berapa kali ke situ. Jadi dia bilang, tapi sudah terlambat ya, dia bilang di sini ini pantangannya banyak. Ya pokoknya nggak boleh aneh-aneh. Dan satu itu perempuan itu kalau naik ke sini tidak boleh datang bulan. Nah temanku yang tadi yang lihat orang yang mau sentuh dia tadi itu lagi datang bulan. Tapi tidak ada yang kasih tahu di bawah. Mungkin orang yang itu juga lupa, dan yang teman ini yang jalan dengan kami ini juga mungkin lupa. Tidak sempat tanya di sini kalian tiga siapa yang datang bulan. Tidak kasih tahu. Jadi saya juga tidak tahu, akhirnya ada pengecekan pribadi tidak ada. Jadi dibilangnya kalau datang bulan itu jangan coba-coba naik, tidak boleh, ngopi dulu ya. Artinya bahwa daerah di situ, tempat di situ dilarang. Memang dilarang. Tidak boleh wanita yang lagi datang bulan, tidak boleh memasuki kawasan-kawasan di situ. Pasti otomatis ada gangguan. Habis itu teman tadi bilang, jangan-jangan kalian tiga ini ada yang datang bulan. Lalu teman tadi omong, saya kak, saya lagi datang bulan. Baru kemarin berarti masih baru awal. Jadi dari situ sudah berarti kita salah itu. Jadi sudah sempat saya juga sempat ngobrol minta maaf kayak gitu sama orang alam sebelah.
Saya bilang, maaf, kami juga tidak tahu kalau ada pantangannya seperti itu. Jadi kami juga sudah terlanjur, tapi kami minta maaf. Jadi sudah, setelah itu teman itu kami buat dia tenang, kami bilang kita tenang-tenang dulu baru kita pulang. Jadi aktivitas kami ya sudah duduk, bahas itu, nongkrong, ngobrol sambil ngopi. Habis itu masak makan, baru sudah jam berapa itu, siang, baru kami pulang. Kami pulang, turun, packing semua, barang-barang semua, packing, habis itu pulang, turun sampai di bawah, singgah di rumah orang itu, sempat kami cerita juga, kami ada gangguan sedikit tadi malam. Mungkin ini salahnya kami. Terus bapak itu bilang, iya, itu memang tidak boleh. Itu pantangannya. Saya juga lupa kasih tahu. Dan saya juga tidak tanya kalian. Saya lupa. Jadi itu memang pantangannya. Tapi tidak apa-apa kan, cuman tidak apa-apa Pak. Cuman segini, jadi saya cerita lagi kronologinya seperti apa, saya cerita lagi. Iya, untung nggak apa-apa katanya. Iya, kami kan tidak ada niat dan tujuan untuk ganggu mereka, Pak. Tidak ada Gitu. unsur kesengajaan. Iya, kami tidak sengaja. Dan kami tidak ada mau niat ganggu, niat sengaja kan enggak, Pak. Jadi ya itu, iya, kamu niat baik, makanya begitu. Kalau tidak biasanya kadang tuh Jadi, kerasukan gitu. Gangguan itu tuh bukan benar-benar untuk mengganggu, tapi bisa kita maknai dengan satu teguran seperti itu. Iya. Teguran, bersifat teguran bahwa karena memang kalian naiknya memang benar-benar tidak disengaja untuk melanggar pantangan-pantangan itu kan, tidak secara sengaja bahwa apaan sih itu cuma mitos saja, saya nggak mungkin lah ada tempat yang sampai ada begini, itu kan tidak ada niatan seperti itu. Tapi kalian memang mungkin benar-benar tidak tahu dalam hal ini, bahwa memang benar-benar semuanya lupa, ya kan, lupa. Jadi akhirnya diganggu yang mungkin dengan gangguan teguran seperti itu, tidak mencelakakan ataupun tidak menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan seperti itu. Iya seperti itu. Kami kan niat baik ya, naik itu niat baik. Teman tadi yang 2 cewek pemula itu kan kepengen banget, selalu bilang, Kak, ayo Kak. Jadi sudah saya bawa mereka naik. Cuman itu mungkin teguran itu, tapi kami memang tidak ada tujuan untuk mengganggu atau niat tidak baik di atas. Atau ada niatan untuk mencoba-coba kan tidak ada. Tidak ada. Kami niat tulus, niat baik, pengen menikmati keindahan alam di atas. Dan karena mungkin kebetulan lupa dengan ada beberapa teman yang punya kondisi yang lagi tidak normal, dan dengan faktor lupa makanya mungkin ada teguran semacam itu seperti itu kan. Dan itu ya harus kita syukuri bahwa kita ditegur untuk supaya kita mematuhi hal-hal atau pantangan-pantangan yang sudah ada pada suatu tempat itu loh. Itu yang wajib kita sebagai pegiat alam, sebagai aktivitas outdoor itu memang wajib untuk kita mematuhi kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, maupun pantangan-pantangan dan larangan-larangan itu wajib kita patuhi. Karena kita kan tidak tahu tempat itu bukan punya kita, bukan juga menjadi tempat yang umum, tapi namanya tempat-tempat seperti itu kan tentu ada sejarahnya, ada ceritanya, ada peristiwa-peristiwa yang dulu mungkin juga ada terjadi di tempat itu. Makanya hal-hal yang dilanggar atau hal-hal yang memang tidak disukai oleh hal-hal para penghuni-penghuni yang dalam hal ini penghuni gaib ya, itu memang harus kita taati supaya semuanya itu demi keselamatan kita, kebaikan kita bersama begitu. Iya. Jadi itu kami sampai di situ, bapak juga bilang itu sebenarnya nggak boleh anak, dia bilang gitu. Ya sudah terlanjur, jadi sudah lain kali jangan lagi gitu. Oh iya Pak. Dari situ sudah. Jadi itu yang dialami ya.
mistisnya waktu di atas itu. perjalanan itu alami gangguan itu. Itu yang saya yang ke situ yang kedua kali baru saya alami. Pertama kali itu nggak apa-apa sampai pulang Lancar-lancar saja, sama tidak Alhamdulillah ada lancar. gangguan apa-apa begitu. Iya. Nah setelah ada teguran begitu baru tahu ya kan, artinya itu menjadi pembelajaran juga buat kita kan, bahwa kalau kita mau pergi ke sana lagi kita butuh juga mencari tahu, Iya. menggali informasi. Dan memang ini penting juga untuk teman-teman pegiat alam. Kita kalau ingin pergi ke suatu tempat, misalkan camping di bukit, di gunung ataupun di hutan, memang hal yang sangat penting yang harus pertama kali kita ketahui adalah informasi tentang tempat itu sendiri. Tempat ini baik atau tidak. Iya. Dan kalau kita camping, apa saja aturan-aturan atau pantangan-pantangan yang ada di tempat sini yang tidak boleh kita lakukan. Nah itu informasi pertama kali sebelum kita melakukan sebuah perjalanan, kita harus tahu dulu detailnya, tempat detailnya itu seperti apa. Jangan sampai kita hanya pergi membabi buta, nanti efeknya atau resikonya malah kita sendiri yang alami. Nah ini yang harus diketahui oleh teman-teman juga, bahwa memang informasi untuk atau apa namanya, data-data detail, informasi-informasi penting untuk suatu tempat itu wajib kita harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum kita pergi ke tempat itu. Dan ini penting dan harus diingat dan harus tetap dilakukan dimanapun kalian mau bepergian kemana. Hal yang utama adalah kita harus benar-benar tahu dulu tempatnya seperti apa. Itu penting sekali. Seperti itu. Baik Ibu. Tapi memang sangat merinding saya juga ya. Saya cerita luar tadi biasa memang. merinding sampai kepala saya rasa kayak besar. Iya, Semua badan memang. saya rasa merinding. Ya namanya, apalagi Adonara ya, namanya Adonara kan keyakinan orang atau sejarah-sejarah tentang Adonara itu kan identik sekali dengan hal-hal seperti itu, hal-hal dalam kemistisan. Ya memang seperti itulah, mau tidak mau, suka tidak suka, memang hal gaib itu ada. Tentu ada. Dalam ajaran Islam juga hal gaib itu ada. Meyakini dan mempercayai adanya hal-hal yang gaib itu ada. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya gaib, mistis itu ada. Tinggal bagaimana kita mengendalikan itu, bagaimana kita pola hidup kita, bagaimana tindak dan perilaku kita seperti apa untuk jangan sampai kita itu terpengaruh oleh hal-hal gaib seperti itu saja. Jadi oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas ceritanya yang sungguh sangat menarik dan juga sangat membuat bulu kuduk kita merinding pada malam hari ini ya. Luar biasa. Memang saya cerita tadi saya merinding semua rasanya. Karena baru kali itu saya alami. Iya. Seumur hidup saya. Apalagi ini kan kita hitung saja, kita lihat aja bahwa di tengah hutan ya, alam liar, baru kita menemukan atau mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu kan, memang kita kalau mental kita tidak kuat, Benar. memang kita sangat shock sekali kalau mental kita tidak kuat. Karena kita mau minta tolong ke siapa? Tidak ada orang, hanya kita sendiri saja yang ada dalam hutan itu. Kalau terjadi apa-apa, kita mau bagaimana? Kalau misalkan mental kita tidak kuat, kita mau turun masih jauh. Kita harus kuat-kuatin mental kita. Kita mau ya, jadi intinya mental kuat. Dan kalau ingin bepergian seperti itu ya memang yang dipersiapkan adalah fisik dan mental dulu. Kalau mental tidak kuat ataupun fisiknya tidak kuat, jangan coba-coba untuk melakukan kegiatan outdoor. Benar sekali itu Pak. Benar. Saya tuh begini ya. Saya kalau pergi ke satu tempat dan bermalam di situ, yang tempatnya dibilang agak ada hal mistis, angker. Mistisnya saya pasti datang itu pertama nyampe langsung saya pasti ada sedikit ucapan dari dalam hati, bisik-bisik. Saya bilang, permisi, kami kesini tujuan baik, kami hanya ingin menikmati keindahan alam, kami hanya ingin tenang di sini, menikmati keindahan ciptaan
Tuhan. Jadi tolong jangan diganggu. Kami juga tidak ada niat untuk mengganggu. Di mana tempat yang saya pergi pasti saya akan bicara, kayak minta izin, minta restu kepada alam lain, penghuni alam lain, bahwa kami pinjam tempatnya sebentar, hanya numpang sebentar, hanya ingin menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, tidak niat yang untuk merusak tempatnya, tidak ya ingin merebut wilayah lahannya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi ya harus mental dan iman itu harus benar-benar kuat. Harus kuat ya. Benar. Saya baru pertama kali alami itu. Seumur hidup saya ya, saya bisa malam kalau saya ke rumah teman dimanapun, kalau saya tidak bisa tidur, saya pulang jam 2, entah jam 1, jam 12. Kalau saya bilang saya pulang sendiri di atas motor. Kadang jam 1, jam 2, saya pulang sendiri ke saya punya rumah. Saya pulang sendiri. Saya nggak takut. Jalan pergi ke situ yang mendaki yang begitu buat nyali ciut gitu ya. Itu saya juga tidak takut. Tapi saya alami malam itu, saat itu juga saya saya rasa biasa-biasa aja sih, karena itu memang wajar. Mereka juga alam lain juga punya kehidupan di alamnya, kita juga punya kehidupan di alam kita, jadi tidak usah takut. Jadi saya harus kuat gitu. Kalau kita teman yang lain sudah tidak kuat, kita tidak kuat, bagaimana? Kita harus kuatin gitu, kuatin kita punya diri kayak gitu. Jadi kita bisa melindungi teman kita. Jadi perjalanan saya itu yang kedua ke situ baru ada alami peristiwa itu. Luar biasa. Tapi tetap tapi masih ada banyak lagi sih, cuman ya waktu kita terbatas. Jadi nanti lain kali. Nanti di sesi berikutnya baru kita bisa berbincang dan kita akan ngobrol santai lagi. Kebetulan kopi kita juga kan sudah habis. Iya, oke. Karena kita ini kan namanya ngopi sambil ngopal. Nah, kalau kopinya tidak ada ya berarti tidak ada lagi obrolan seperti itu. Tapi ceritanya sungguh menarik dan juga ya banyak pelajaran ya yang terkandung dalam cerita tersebut, perjalanan tadi, bahwa memang mau tidak mau, suka tidak suka memang hal gaib itu ada. Iya, memang. Dan kemanapun kita pergi atau kemanapun kita mau camping, itu kan seolah-olah kita di situ adalah tamu. Kita datang di situ kan bukan tempat kita, tempatnya orang lain, dan kita di situ statusnya sebagai tamu. Seperti halnya kalau kita datang bertamu ke rumah orang kan tentu kita harus sopan. Kita harus sopan, kita harus nurut dan taat seperti itu kan. Tahu etikanya bahwa di rumah orang atau di tempat orang itu kita harus beretika seperti apa, perilaku kita seperti apa. Nah, sama halnya juga kita kayak misalkan melakukan aktivitas outdoor ke tempat-tempat lain, itu kan artinya itu bukan tempat kita, itu bukan wilayah kita, otomatis kita datang di situ kita sebagai tamu. Maka dari itu kita juga wajib patuh terhadap apa yang sudah diterapkan oleh tuan rumah itu sendiri. Pantangan-pantangannya, larangan-larangannya apa saja ya kita harus taati itu. Misalkan ibu datang ke rumah saya dan di depan pintu saya itu saya tulis sendal dibuka, kan tidak mungkin ibu masuk pakai sendal, kan tentu ibu buka sendalnya. Kenapa ibu buka? Karena kan di situ ada aturan, ada larangan oleh tuan rumah bahwa masuk rumah jangan pakai sendal. Makanya ibu taati aturan itu karena ibu sebagai tamu kan seperti itu. Sama halnya juga di alam liar, alam bebas. Bahwa kita datang ke situ ya kita anggap saja kita sebagai tamu. Kita harus menghormati, menghargai apa yang sudah diterapkan di tempat itu. Jangan mencoba-coba untuk melanggar, jangan mencoba-coba untuk berbuat yang tidak sopan, tidak senonoh. Seperti itu, agar semua yang diterapkan di situ kan semuanya untuk kebaikan dan keselamatan kita sendiri sebagai tamu kan seperti itu. Kan ada slogan. Biasanya ada slogan di tempat-tempat umum atau apapun yang slogan yang diberikan untuk tamu itu kan bahwa Anda baik, kami segan, kan seperti itu. Makanya kita
dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi ya, wajib kita harus tetap beretika dan tetap menunjukkan perilaku tindak tanduk kita itu yang baik dan yang sopan. Iya. Seperti itu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan untuk tetap beraktivitas outdoor dan tetap mencintai alam, tetap memelihara alam agar alam kita ini baik, tetap terjaga kelestariannya dan jangan sampai rusak lah, seperti itu. Iya, iya. Jangan membuat hal-hal yang merusakkan alam, karena alam kalau rusak maka itu artinya dampaknya, risikonya juga bisa kena kepada kita semua, seperti itu. Iya. Oke, pemirsa, Terima kasih. jadi seperti itu obrolan kita pada malam hari ini, ngopi sambil ngopal, dan karena ngopi kita juga sudah habis maka ngopal pun berakhir sampai di sini. Tetap saksikan terus channel Camping Ceria Adonara dengan berbagai kisah dan cerita menarik-menarik dari para pegiat alam yang luar biasa. Oke, selamat malam dan salam lestari. Cikidot.